La ilaha itu artinya tiada Tuhan. Takutnya dia malah mengucapkan tiada Tuhan, bukan Tuhan. Ya, jadi Allah, 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 Allah saja. Oke, gitu maksudnya, guys. Mengacu kepada arti kalimat la ilaha illallah. Siap Mbak Salma ya. Ustazah, kalau tinggal dada yang panas, iya betul sekali Mbak Ais. Ucapkan Allah, Allah, Allah. Iya, cara talqin begitu ya. Jadi teman-teman mesti ngerti cara talqin biar nanti nggak bingung ketika berhadapan dengan orang yang sakaratul maut ya. Mbak Tia, Mbak Ilman ya. Ustazah sholat asar pakai qobliyah aja Mbak Sugiyarti, tidak ada ba'diyah ya. Oke, kalau mengucapkan dalam hati bisa nggak Zah kalau orang mau meninggal ya dia nggak dengar guys ya, ucapkan aja Allah Allah la ilaha illallah, tapi takut Zah sama jenazah lah kan belum meninggal masih sakit, kan belum meninggal guys masih sakit guys ya. Nah jadi enggak apa-apa teman-teman, nggak bakal hidup kok dia. Lucu ya. Siap ya. Oke gitu ya. Jadi aku pula yang memotivasi teman-teman lihat mayat ya. Siap. Oke gitu ya. Ustazah, makasih ilmunya sangat bermanfaat banget. Jadi aku berhasil menjalin ibu saat 100 hari kemarin. Mentalkin ilmu, Masya Allah ya. Siap Mbak Rina ya. Oke, baca sama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan karuniakan kepadaku pemahaman. Jadi setiap teman-teman masuk live, baca itu ya, supaya gampang memahami apa yang disampaikan oleh host-hostnya. Ya kan? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, karuniakan tambahkan kepadaku ilmu, karuniakan kepadaku pemahaman ya. Ustazah, kalau habis senggolan sama suami habis wudhu batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal, tapi Imam Imam Hanafi bilang tidak batal, sementara Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Saya ulang ya. Imam Syafi'i bilang tidak batal, Imam Syafi'i bilang batal, kemudian Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya, yaitu dibaca Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku pemahaman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Siap ya, siap Mbak Soleha, jazakumullah ya teman-teman semuanya. Ustazah, apakah harus sujud sahwi jika baca tahiyatnya kebablasan? Kebablasan tuh gimana maksudnya Mbak? Oke, Ustazah, iya sama-sama ya guys, bentar ya. Ustazah, iya. Ustazah, kalau mertua ngasih uang 5.000 udah didoain katanya biar rezekinya banyak, itu syirik bukan? Ya, kalau itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Jadi ini 5.000-nya udah didoain biar rezekinya banyak, itu syirik ya. Jadi ada baiknya tidak begitu, kasih aja, dan saat memberikan kepada anaknya, orang tuanya berdoa, ya Allah saya sedekah ini, dengan sedekah ini jadi orang tuanya yang berdoa ya. Oke, 11 sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nggak perlu sujud sawi, bablas nggak apa-apa teman-teman. Tahiyat awal bablas nggak apa-apa ya. Oke, siap Mbak Rupiah ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, live-nya nggak panggil saya, selalu saya cari-cari sendiri. Ya, live-nya bukan saya nggak manggil, TikTok-nya nggak masuk ke tempat teman-teman ya. Semoga TikTok-nya membaik ya. Oke. Ustazah, kenapa saya masih belum istiqomah dalam ibadah? Berhijab ibadah kepada Allah. Makanya istiqomah itu Mbak, dia mesti dipaksa. Aku atau siapapun sama ya. Jadi kalau kita istiqomah, dia harus dipaksa ya teman-teman ya. Karena kalau nggak dipaksa, dia nggak bisa. Karena apa? Karena awalnya dipaksa, lama-kelamaan kita terbiasa ya teman-teman ya. Ustazah, halo Mbak Azrina.
Sedekah subuh diberikan setahun sekali, boleh tidak? Boleh, tapi aku nggak nyaranin. Aku menyarankan teman-teman untuk sedekah subuh itu dikasihkan per bulan lah paling lama. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita terbiasa untuk memberi. Karena kalau kita memberinya cuma sekali setahun, khawatirnya kita jadi tidak terbiasa. Ya, iya Mbak Dismala, betul Mbak Dismala ya. Ustazah, kalau lagi puasa ada dahak tapi nggak bisa keluar, telan nggak ada masalah karena dia bukan dari luar ya. Ustazah, adik ipar laki-laki saya suka dengan anak perempuan dari adik mertua saya, ibu mereka. Waduh, adik ipar laki-laki suka dengan anak perempuan dari ibu mertua saya. Adik ipar laki-laki suka dengan anak perempuan dari ibu mertua, itu dari ibu mertua mereka, itu bukan mahram, bisa, itu nggak ada masalah ya. Ustazah mau tanya batasan aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu cuman dari pusat sampai lutut guys, cuman dari pusat sampai lutut guys ya Mbak Yanti ya. Jadi laki-laki cuman dari pusat sampai lutut, jadi lutut tuh harus ditutup ya teman-teman ya. Ustazah, haruskah saya klarifikasi bahwa si A bilang pada orang anak saya itu bukan anak kandung saya? Enggak perlu. Ada orang yang bilang kepada anak kita bahwa dia itu bukan anak kandung kita. Ngapain? Bilang aja sama anaknya, enggak usah percaya nak, kamu itu adalah anak kandungnya mak. Anak kita aja yang diyakinkan ya. Oke ya. Ustazah, apa maksud dari tabarruj? Tabarruj itu adalah berlebih-lebihan. Tabarruj itu intinya berlebih-lebihan untuk menarik pandangan orang. Misalnya nih make upnya berlebih-lebihan sampai pakai konde setinggi atap masjid. Lalu kemudian bedaknya 1 meter, lipstiknya sampai macam semen. Pokoknya macam dia aja guys yang dilihat orang ya. Dilihat orang macam dia aja itu tabarruj, berlebih-lebihan ya. Ceramah sore tadi udah diupload nanti jam 9 ya. Jam 9 baru ada dia di channel ya. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis, ya Mbak Yumna, kalau ambil wudhu bisa kumur-kumur zah? Bisa kumur-kumur asal jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Ustazah, saya janda dan ibu serta saudara tinggal bersama saya. Tapi pemalas, susah disuruh sholat. Nah, kalau sholat ini memang hidayah urusan Allah. Tetapi kalau teman-teman mengajak orang sholat, intinya yang pertama, khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan, ya kan? Nah, jangan mendebat. Jadi ingatkan dengan bahasa yang baik. Kemudian jangan mendebat. Ya, kalau dia nggak mau jangan digas-gas dia ya. Kemudian sabar dan jangan berputus asa. Nyuruh orang sholat itu tidak boleh disakiti. Harus dengan bahasa yang baik-baik. Toh kalau dia nggak mau urusan dia dengan Allah, kita nggak usah terlalu pusing. Karena pada akhirnya di akhirat itu kita masing-masing. Tinggal kita doain aja. Ustazah, batasan imsak puasa Senin Kamis sama. Batasan imsak seluruhnya adalah adzan subuh ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kredit rumah melalui bank syariah. Setahu aku tetap riba. Jadi tetap hindari karena di atasnya masih Bank Indonesia ya. Oke Ustazah, keponakan saya mau pinjam uang, saya mau ngasih pinjam, tapi suami nggak tahu, boleh nggak? Tergantung pola hubungan Mbak dengan suami. Kalau suami nggak mau tahu dengan keuangan Mbak, silahkan diberikan. Kalau itu uang suami yang udah dikasih ke Mbak, dan dia juga nggak mau tahu, boleh diberikan. Atau kalau itu adalah uang Mbak, boleh diberikan. Tetapi kalau itu adalah uang suami dan suami ikut campur tentang keuangan itu, artinya dia mau tahu, jangan diberikan kalau dia tidak izinkan. Oke? Ustazah, bolehkah sholat witir hanya 1 rakaat? Boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita bayar zakat, apa harus ngomong ke orang yang mau dikasih sama kita? Kalau zakat mal tidak perlu diomongkan. Zakat mal itu hanya boleh ngomong kayak gini aja. Zakat mal itu cuman boleh ngomong kayak gini aja. Ini ada rezeki buat kamu ya. Itu cukup, tak perlu diomongkan banget ya teman-teman ya.
Ustazah, di tempat orang meninggal bolehkah memasak dan makan? Gak ada keharuman, boleh ya. Ustazah, kalau kirim doa untuk adik yang sudah meninggal gimana ya? Silahkan. Atau kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kemudian kirimkan Yasin buat dia. Kirimkan baca Al-Fatihah buat dia. Kemudian kita kirimkan sholawat buat dia. Ya, kayak gitu ya. Siap Mbak Aish ya? Boleh aja. Ustazah, iya, kalau suami diajak ke pengajian sulit gimana? Yang penting aja. Sekali lagi, dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ustazah, apa boleh anak laki-laki pakai baju singlet dalam sholat? Sebenarnya boleh aja. Yang penting kalau laki-laki itu tutup pusat sampai lutut. Tetapi kalau dia cuman pakai singlet, nggak apa-apa sih, cuman adabnya kurang. Itu aja ya. Kalau uang simpanan Bu Eneng nggak apa-apa dipinjamin, kan punya Bu Eneng, oke? Ustazah, kalau sholat hajat boleh nggak 1 kali sholat 2 rakaat untuk 2-3 kali hajat? Silahkan, untuk banyak hajat 1 kali sholat boleh ya. Ustazah, iya, kalau sering cekcok sama mertua, tapi nggak boleh pindah ngontrak, itu gimana Ustazah? Nah, dalam hal ini suamilah yang mengambil sebuah keputusan bahwa orang tua tidak boleh mengintervensi anaknya untuk tinggal di mana dan tinggal di mana. Coba pengaruhi suami untuk memberikan satu keputusan terbaik, apakah tetap sama mertua tetapi dengan akhirnya terjadi banyak dosa atau berpisah untuk meningkatkan hubungan kembali ya. Ustazah, maaf saya kalau sholat habis mandi misal sholat subuh, saya cuman pakai daleman aja. Kayaknya nih aku lihat ke bawah nih banyak profil picture yang banyak juga sih sholatnya pakai daleman, kayaknya nggak cuma Mbak sih. Mereka ini banyak sih yang pakai daleman, kulihat ini ya. Jadi sholat nggak pakai daleman nggak apa-apa. Yang penting tutup aurat bener-bener ya. Yang penting tutup auratnya, oke? Karena sholat tuh intinya nutup aurat. Nggak pakai daleman sih sebenarnya nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita sholat sunnah pakai tahiyat akhir ya, benar. Kalau dia 2 rakaat, dia kayak sholat subuh ya, tahiyat akhir ya. Oke, Ustazah, kalau lagi makan sahur, siap Mbak Rupiah. Kalau lagi makan sahur sudah azan, tapi ada makanan di mulut, buang karena sudah tak boleh ditelan ya. Oke, Ustazah, iya pakai baju teman-teman sholat. Oke. Ustazah, siap Mbak Adeka. Kalau bikin kerajinan dari lilin boleh nggak pakai tangan? Apa bentuknya? Kalau bentuknya bunga, bentuknya boneka, bentuknya kebun boleh. Tapi kalau bentuknya manusia nggak boleh. Ya, karena apa? Karena kalau berbentuk manusia dia adalah budaya orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi itu suka membuat sesuatu berbentuk gambar manusia. Dan bentuknya ikan udah jelas nggak boleh. Bentuk ikan dibuat dari tangan, rajutan dibuat dari tangan, ya itu tetap nggak boleh. Itu tadi yang kita bahas nomor 1, guys, tentang foto dan patung itu. Jujur li sengaja aku ulang-ulang, karena aku tengok teman-teman online banyak belum paham dan kemudian yang offline masih banyak pada bingung. Iya kan, aku ulang-ulang terus sampai teman-teman nggak ragu lagi. Terutama yang udah rutin mampir, itu hadiah buat teman-teman. Saya berikan 1, 2 kali, 3 kali supaya teman-teman paham. Dari wajah-wajahnya masih galau, ya dari profil kelihatan. Teman-teman, aku bisa lihat dari typing teman-teman yang mana kalau mana betul-betul paham, mana yang enggak. Ya, jadi sengaja ya teman-teman ya. Ustazah, iya masih banyak yang bingung ya. Itu Bu Nur kelihatan dari typing jemaah offline tuh dari wajahnya itu kelihatan mana mereka yang paham, mana yang setengah paham, mana yang bingung, kelihatan teman-teman ya. Jadi kalau dia belum paham nggak masalah, biasanya aku akan ulang lagi di beberapa bulan berikutnya di masjid itu. Karena intinya kita paham aja dulu pelan-pelan. Kelihatan teman-teman, karena kan dakwah harus bisa ngebaca audiens ya.
Ustazah, kalau sholat sunnah at-tahiyyat akhirnya bacaannya sampai mana? Kalau tahiyat akhir bacaannya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya, nah iya sama-sama Mbak Najwa, Mbak Umi. Betul sekali, ya. Nah, betul sekali. Ya, bengang-bengong. Emang kelihatan awalnya aja paham. Lebih sulit dari bab zakat. Oh iya dah, jelas lah terbalik-balik. Kalau zakat mah contohnya nggak banyak. Kalau soal foto patung itu contohnya terlalu banyak. Iya, itu ya nggak apa-apa. Kan pelan-pelan namanya belajar. Kita juga nggak dikejar-kejar apapun kan. Iya, kita juga nggak dikejar apapun, pelan-pelan aja nggak masalah. Sama dengan bab Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Itu kan awalnya teman-teman pusing itu. Karena udah sering aku sampaikan, maka sekarang jawabannya benar semua. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu kan hasil dari pengulangan. Tadinya kan galau juga ya kan. Nah, jadi seperti itu memang belajar ya teman-teman ya. Apalagi ku tengok ini kan dari maghrib menjelang isya sudah usianya nih kan. Jadi udah harus diulang-ulang. Apalagi di masjid, yang di masjid tuh kasihan. Siap, siap Mbak Indra, bener zikir. Di masjid tuh kasihan teman-teman ya. Mereka ketemu aku cuman sekali sebulan itu. Iya kan. Nah kayak masjid, misalnya masjid tadi sore gitu. Itu sekali sebulan aja tuh ketemu itu. Makanya memang mesti masuk ke online sih. Karena kalau ke online itu kan dia bisa ulang terus kan. Nah gitu guys. Oke, siap Mbak Mama. Sholat awabin 2 rakaat aja boleh nggak? Boleh aja. Sholat awabin masih asar ya. Ada yang masih asar, protes dia guys, dibilang masih maghrib ya. Siap ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Sholat awabin bisa 2 rakaat, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Nilam. Tolong doa agar kembali dekat dengan ibadah. Thank you Mbak Jidat. Oke, untuk Mbak Jidat, doa supaya iman itu lebih stabil. Walaupun nggak bisa, dia pasti turun. Iman tuh pasti naik turun. Kalau dia di atas terus nggak mau juga, dia gerah juga dia kan. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya, teman-teman ya. Jadi supaya imannya naik, tetap bertahan walaupun walaupun tetap swing ya. Iman tuh tetap swing ya. Doanya adalah ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kalau bayar pakai e-wallet yang enggak masalah, yang penting jangan kredit ya. Nah, yang penting jangan kredit ya. Ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Siap Mbak Azrina ya. Oke, itu ya doanya nih. Nah, ini supaya teman-teman mana dia? Tunggu, tolong sematin, tunggu. Iya, belum ada yang nulis nih. Ini dia. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya. Ala dinik boleh. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik. Itu boleh ya. Apa artinya? Ya muqallibal qulub, wahai maha pembolak-balik hati. Sabbis qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas ketakwaan kepadamu. Nah ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, puasa yaumul bid kapan? Puasa yaumul bid itu Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 18, 19, 20. Astagfirullahaladzim. Halo Mbak Bunda Asti, 16, 17, 18 Oktober. Kok jadi 18, 19, 20 ya? Cemana lah ini kan? Jadi 16, 17, 18, 16, 17, 18 ya. Rabu, Kamis, Jumat. Siap ya Mbak Azrina. Ustazah, sholat duha 8 rakaat 2 kali 2 kali. Ya. Duha 8 rakaat boleh 22. Siap Mbak Livia, Mbak Zainal ya. Oke, Zah, kalau tadarus diniatkan untuk urusan keluarga menjadi mudah dan agar didoakan untuk orang tua yang meninggal. Boleh. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini ya, lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Orang tua saya sehatkan, anak saya sembuhkan gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, iya. Kalau
Kalau puasa Yaumul Bid hanya Rabu Kamis aja boleh atau tidak? Yaumul Bid itu boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Nggak ada masalah ya teman-teman. Boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Tapi lebih bagus 3 hari. Ustazah, kalau sholat maghrib sendiri apa harus idhar bacaannya? Tidak boleh. Ya sholat sendiri harus sir, tak boleh jahar. Nggak boleh lebih Mbak Alia. Puasa Yaumul Bid cuma boleh 3 hari ya maksimal. Terus sholat maghrib kalau sendiri itu boleh 3 hari nggak? Bukan. Kalau sholat maghrib itu boleh nggak dilafazkan ketika kita sholat? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi kalau sholat sendiri tetap harus tetap harus didiamkan ya. Tolong spill cara sholat witir 3 rakaat. Oke. Mbak Lia, Zah bolehkah puasa Yaumul Bid cuman sehari doang? Boleh. Siap Mbak Eneng ya. Puasa Yaumul Bid sehari aja boleh. Ustazah, tolong spill. Ustazah bukannya puasa Yaumul Bid itu di tanggal 11, 12, 13? Enggak. 13, 14, 15 Hijriyah Mbak. Bukan 11, 12, 13. 11, 12, 13 tuh Mbak hari tasyrik Mbak. Hari haram puasa di hari tasyrik saat Idul Adha ya. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat. Ya siap Mbak Delvin. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku ingin menjelaskan cara witir 3 rakaat. Bisa dilakukan langsung 3 rakaat 1 kali salam. Ya, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, rakaat 1, 2, dan 3 itu adalah tidak perlu dianjurkan baca ayat pendek. Dianjurkan baca ayat pendek. Sementara kalau sholat witir juga dia tidak ada tahiyat awal. Jadi rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Jadi witir tidak ada tahiyat awal ya. Jadi dia langsung tahiyat akhir. Ustazah, bunga deposito dibayarkan untuk BPJS nggak bisa. Ya nggak bisa ya. Karena kenapa? Karena itu riba. Kalau mau bunga deposito itu diambil, dia cuma boleh untuk tempat umum. Jangan yang masuk ke darah kita. Ke tempat umum. Mungkin misalnya bayar untuk lampu jalan misalnya. Ya. Oke Mbak Azrina, siap ya. Ustazah, apakah hukum investasi dalam Islam? Investasi apa? Boleh investasi apa? Paper asset, hard asset, investasi apa? Coba jelaskan ya. Ustazah, iya. Tasyrik 11, 12 berarti Yaumul Bidnya 14, 15 aja. Jadi khusus untuk kalau hari tasyrik Mbak Frida, tasyrik itu kan 11, 12, 13. Nanti Yaumul Bidnya 14, 15, 16. Nanti kalau ketemu hari tasyrik lagi biasanya aku sampaikan di video aku. Makanya teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, doakan umurku panjang. Nanti ketika hari tasyrik, hari raya kurban, Idul Fitri, Ramadan, Sya'ban, Arafah, aku akan jelaskan semuanya untuk teman-teman semua. Oke, yang penting teman-teman follow aja dulu. Dan kalau teman-teman mau scroll ke bawah, itu semua udah ada penjelasan tentang hari tasyrik, Yaumul Bid di hari tasyrik, dan seterusnya. Udah 2000 video yang aku sematkan di video aku. Oke, siap Mbak Umi. Terus siap Mbak Harni. Terus saham boleh Pak. Saham itu nggak masalah. Kita sebagai investor, dan kalau dia capital gain, kita capital gain. Kalau dia loss, kita loss. Dividennya nanti kalau dia kasih ternyata saham kita besar, boleh dividen dan gainnya itu, profit takingnya itu kita zakatkan. Yang jelas emiten dari sahamnya itu mesti emiten sahamnya itu mesti tidak emiten-emiten yang riba. Ya, teman-teman yang nggak paham saham nggak apa-apa ya. Abaikan karena tadi ada yang nanya saham, kita coba jelaskan. Oke, Ustazah,
Amin ya, thank you ya Ustazah. Apa boleh menikahkan anak perempuan? Terbanglah dia. Witir bolehkah langsung setelah Isya? Boleh banget. Aku biasa witir 2 salam, mantep aja, is okay. Sama-sama Pak Ipung ya. Ustazah yang nggak terbaca, ayo semangat ngetik lagi, kata Mbak Salma. Astagfirullah ya. Jadi istri kedua berdosa nggak sih Zah? Kalau istri pertama ridho nggak ada problem sih. Ustazah, kalau menyuruh sholat tapi yang disuruh nggak marah gimana? Sabar, abaikan. Bang sholat bang, dia nggak mau. Bang siap Mbak Yi yang sabar ya. Bang sholat bang, dia nggak mau. Bang sholat bang, dia nggak mau. Bang sholat bang, dia nggak mau. Abaikan ya. Bang sholat bang, dia nggak mau. Bang sholat bang, dia marah. Alah kau udah diingatkan, terserah kau lah mau mati cemana, masuk surga enggak, terserah. Jangan balas marah. Kalau kita balas marah, nanti niat kita benar, cara kita salah. Pokoknya guys, niat benar, cara benar. Misalnya aku ceramah, aku menambah informasi untuk teman-teman, tapi cara yang aku sampaikan nyakitin, itu tetap nggak boleh. Siapapun yang ceramah tapi dia menyakiti, berarti niatnya benar, caranya salah. Siapapun yang mengingatkan orang lalu kemudian dia menyakiti dengan kasar, itu tetap salah. Ya, itu repotnya kita kalau ngingetin orang. Ngingetin anak dengan marah salah. Ya, misalnya nih ada pertanyaan, Ustazah saya cemburu sama suami saya. Cemburu itu kan tanda bagus, tapi caranya dengan menghina, marah-marah, nggak bisa. Ya kan? Oke ya. Ustazah, abis sholat warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, abis sholat sampai wabarakatuh boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, pinjam duit celengan anak, kalau mati saya gimana? Ada 2 pilihan anak. Pertama, anak itu bisa mengikhlaskan, atau dia tidak ikhlaskan, tetap hak dia. Nanti Mbak mencari anaknya di yaumil akhir. Jadi pastikan setiap teman-teman minjam uang siapapun, teman-teman ganti. Karena hutang dibawa mati. Ya. Ustazah, iya. Janin yang sengaja digugurkan akan menjadi anak surga. Ya, tapi emaknya menjadi ahlun neraka. Kalau alasannya tidak baik. Oke. Ustazah, bolehkah menikahkan anak perempuan hasil di luar nikah dan walinya kakak tiri dari istri pertama bapaknya? Kakak tiri nggak bisa. Dia harus wali itu paman atau bapak atau yang di atas bapak ya. Oke, Ustazah, sholat awabin 6 rakaat 222 ya, 222. Siap Mbak Fia, iya. Sholat awabin 222 sangat dianjurkan setelah Al-Fatihah itu baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali ya, teman-teman ya. Iya, oke. Ustazah, puasa Daud mulainya bebas atau puasa Daud bebas, mau mulai kapan nggak ada masalah guys. Ya puasa Daud mulai besok pun nggak ada masalah. Iya Mbak Alia Awabin ya. Apa hukum menikah sama guru? Bagus lah, mantap lah itu ya. Gitu ya, menikah sama guru mantap ya. Oke gitu ya guys. Zah, kalau sudah azan subuh masihkah boleh witir 1 rakaat? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Batas witir itu adalah azan subuh. Jadi kalau batas tahajud juga azan subuh. Jadi kalau udah azan subuh nggak boleh lagi sholat. Kapan puasa Yaumul Bid? Mbak Ica jam 9 kita buka madu ya. Pak kapan? Ada pesan khusus nih guys. Pesan khusus nanti nggak boleh nakal-nakal lagi ya. Aku jawab ya, nggak boleh nakal-nakal lagi ya. Yang suka bilang matikan live. Aku jawab ya, ganti namanya, kita berteman di kanal ini guys. Apa kabar pesan khusus? Oke. Sholat awabin itu apa pesan khusus? Sholat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Manfaatnya adalah mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Dan kemudian sholat awabin itu dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali,
An-Nas 1 kali setiap rakaatnya. Ya, setiap rakaat. Ya, boleh Mbak Ica nanti ya, 10 menit lagi Mbak Ica ya. Jadi Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya, teman-teman ya. Fajar sama qobliyah subuh sama. Iya, pesan khusus jangan nakal lagi. Nanti kita belajar bareng-bareng di sini ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, gitu ya. Teman-teman sholat awabin gitu. Jadi bacanya adalah Al-Ikhlas 6 kali. Halo Mbak Momi. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau kita baca Al-Quran apa mesti berirama? Tidak teman-teman ya. Yang penting tepat aja makhrajnya ya. Ustazah, gimana kalau mata pakai silikon? Nggak boleh guys, silikon nggak boleh ya. Kemudian parfum masih ada ya. Awabin itu minimal 2 rakaat, maksimal 16 rakaat ya. Minimal 2 rakaat Mbak Virgo, maksimal 16. Astagfirullah. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Jadi 2, 2, 2 ya. Oke. Apakah sholat duha juga awabin? Beda. Guys, coba dengerin aku, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Oke. Beda duha dengan awabin, ini harus diluruskan ya. Sholat duha itu kan pagi Mbak. Antara jam 7.30 sampai jam 11 siang lah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Iya kan? Nah sementara sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Dia beda ya. Oke, siap Mbak Enok ya. Oke, gitu ya. Beda banget ya teman-teman ya. Nah sholat awabin itu dikerjakan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Itu pun tidak wajib. Ya, artinya surat lain nggak apa-apa. Sholat fajar dilakukan kapan? Sholat fajar itu dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh ya, teman-teman ya. Nama lain dari sholat sunat fajar adalah qobliyah subuh. Ustazah, iya, niat puasa kafarat gimana? Setiap mau sahur niat, atau kalau nggak sahur setiap sebelum fajar niat. Bagi teman-teman, oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Bagi teman-teman yang pernah bernazar terus lupa nazarnya apa, atau nggak sanggup membayarnya, atau teman-teman nggak ngerti lah, pokoknya nazar tuh aku tuh ngasal sebut lah, maka itu berdosa. Biar teman-teman gak berdosa, maka teman-teman harus puasa kafarat atas nazar yang teman-teman lupakan. Puasa kafarat untuk bayar nazar itu adalah 3 hari berturut-turut, kalau putus diulang lagi. Sengaja aku makan sahur puasa kafarat lillahi ta'ala. Sengaja aku makan sahur puasa kafarat lillahi ta'ala. Ya, jadi teman-teman usahakan untuk kalau putus dia ngulang lagi. Siap Mbak Aisyah, kalau putus dia ngulang lagi ya. Awabin rakaat ketiga dan keempat apa masih baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali setiap rakaat. Qobliyah boleh di rumah, is okay, nggak ada masalah. Siap Mbak Nadia. Oke. Ustazah, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ya, siap Mbak Ica, madu sebentar lagi ya. Ustazah, niat sholat awabin. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya guys. Pengumuman, tahan nafasnya, jangan dikeluarkan sampai aku selesai ngomong. Bahwa semua niat itu sama untuk sholat. Contoh, sholat sunat awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Niatnya aja yang beda, pengumuman. Contoh sholat duha, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat qobliyah, sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat tahajud, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala.
Sholat witir, sengaja aku sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Segampang itu. Sebutkan aja nama sholat dengan bilangan rakaatnya. Oke? Kalau suami suka main togel, dikasih tahu marah, istri harus gimana? Nggak bisa merubah orang itu instan, guys. Jadi tetap dikasih tahu aja, caranya coba dilakukan dengan cara-cara yang tidak membuat dia marah. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, witir 1 rakaat boleh. Ya, boleh dibuang nafasnya, guys. Ustazah, iya Mbak Melisa, gitu ya. Udah boleh bernafas Mbak Azrina, siap Mbak Indra. Ustazah, siap Mbak Dei. Ustazah udah bisa lepas napas guys ya. Lega. Gitu ya Mbak ya, pokoknya niat sholat tuh kayak gitu aja, gampang aja ya teman-teman ya. Siap Mbak Melisa ya. Doa melembutkan hati anak. Halo pesan khusus, ya Allah Karim. Pesan khusus sudah baik guys sama kita guys. Bilang sama teman-temannya ya sus, jangan gitu lagi, suruh aku matematikan live sedih aku. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau zikir sehabis sholat tuh bebas ya. Zikir habis sholat tuh bebas. Oh iya, doa untuk apa tadi nih? Untuk anak ya. Doa untuk anak yang durhaka, suami yang suka marah-marah, ini doanya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, iya Mbak Dani, yang mana nih? Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Itu doanya ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Itu doanya ya, teman-teman ya. Ustazah, iya itu doanya. Allahumma layyin, Fatihah dibaca ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, apakah sampai doa kita bila kita menyebutkan nama yang kita doakan dengan nama samaran? Nggak ada masalah. Kalau kita berdoa tuh guys, kita bisa juga kok berdoa hanya dengan menyebutkan bapakku, ibuku, itu nggak ada masalah ya. Bapakku, ibuku itu nggak ada masalah. Siap ya, Mbak? Ya Mbak Umi silahkan tanya Mbak Umi, ini mumpung lagi belum rame ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa boleh bayar berturut-turut puasa tiap hari? Kalau puasa berturut-turut tiap hari nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Ustazah, doa buat orang tua yang meninggal dunia, beda agama, apakah diterima? Nah, tidak diterima ya teman-teman ya. Jadi kalau orang tua tuh udah meninggal, maka doanya cenderung belum diterima. Tidak diterima. Jadi kalau dia masih hidup, doanya diterima agar dia masuk ke dalam Islam. Tapi kalau dia udah meninggal, doanya udah terputus. Ustazah, apa boleh bayar hutang puasa di hari Senin dan Kamis? Boleh, Senin dan Kamis silahkan. Tetapi niatnya satu aja. Kalau kodo ya kodo aja. Kalau Senin Kamis ya Senin Kamis aja ya. Ustazah, iya, ibu kandungku baik Hani gimana baik Hani gimana guys ya. Oh Ustazah, puasa yaumul bid besok ya teman-teman ya. Rabu, Kamis, Jumat ya. Puasa yaumul bid itu besok di Rabu, Kamis dan Jumat ya. Siap Mbak Wiwit, Mbak Yuhasmi ya. Oke, Rabu, Kamis dan Jumat. Jadi besok teman-teman udah boleh puasa yaumul bid. Sengaja aku makan sahur, puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Nggak pakai sahur pun gak ada masalah ya teman-teman ya. Hanya saja kalau teman-teman melakukan tidak sahur, teman-teman kehilangan beberapa hal. Pertama, kehilangan berkah. Kedua, membedakan diri kita dari orang Yahudi. Dan yang ketiga, doa kita saat sahur itu mustajab. Ustazah, kalau sudah sholat di masjid, kita yang di rumah sholat sunat qobliyah, boleh apa tidak? Boleh. Jangankan di masjid, orang udah pulang dari masjid pun, selagi masih ada waktu sholatnya, maka kita masih bisa melakukan sholat sunat qobliyah ya. Ustazah, doa apa supaya anak cepat dapat jodoh karena usia 26 tahun? Doanya adalah, Rabbi la tadharha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, puasa Daud sudah berjalan 4 bulan, apakah niatnya selalu dibaca? Ya, niat itu harus selalu dibaca ya, dibaca aja puasa Daud itu niatnya ya, pakai bahasa Indonesia aja. Ustazah, iya.
Ulang doa agar hati yang keras ya. Doa agar hati yang keras, doanya adalah Rabbi layinli qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya, itu ya. Ustazah, sholat subuh jam 5 masih bisa qobliyah subuh dulu nggak? Bisa. Karena jam 5 itu masih adzan, masih sebelum adzan subuh ya. Masih ada waktu subuh ya. Nah, ini doa supaya anak mendapatkan jodoh ya. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ustazah, iya, suami selalu nggak ngasih nafkah dan istri bertahun-tahun dibohongi. Gimana? Solusinya gimana? Solusinya adalah kalau teman-teman ikhlas dan sabar, lanjutkan. Tapi kalau teman-teman udah nggak tahan, jangan zolimin diri sendiri. Inti dari pernikahan itu adalah bagaimana rumah tangga kita itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kalau seandainya dengan pernikahan itu tidak udah ada lagi ibadah, tujuan nikah itu kan masuk surga gitu ya. Jam 8 nanti ya madunya. Tujuan nikah itu kan masuk surga guys. Jika pernikahan itu sudah tidak lagi bisa mendatangkan kepada surga, maka pada saat yang sama kita boleh menghentikannya dengan syarat setelah itu lebih taat ya. Ustazah, bulan ini hari apa puasa Yaumul Bidnya? Puasa Yaumul Bid besok pagi di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Tapi bagusnya kalau teman-teman puasa di hari Jumat, puasa juga di hari Kamis ya. Karena Jumat sendiri tidak dianjurkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, bisakah pahala mengaji dan mendengarkan online diberikan kepada orang yang telah meninggal? Kita harus ngaji, kita harus melafazkan. Terus kita berikan pahala doanya untuk orang yang meninggal. Itu boleh banget ya teman-teman ya. Itu boleh ya. Tapi kita harus melafazkan, kita harus baca, nggak sekedar dengar. Nah, bacaan Al-Quran kita bisa kita doakan untuk orang yang meninggal. Tapi kalau cuma mendengar doang nggak bisa. Karena yang bisa diwasilahkan itu adalah ketika kita membaca ya, bukan mendengar ya. Membaca bukan mendengar. Membaca bukan mendengar. Betul sekali. Oke, gimana kita menemukan emas di jalan? Pertama, cari sekitarnya, cari tahu orang yang punya. Kalau nggak ada orang yang punya, maka lakukan yang aku sebutkan, yaitu simpan dulu sebentar. Paling tidak sebulan 2 bulan. Kalau nggak ada yang nanya, teman-teman sedekahkan ya. Ustazah, baca Quran lewat HP boleh atau tidak? Boleh aja teman-teman ya. Cuman aku nggak nyaranin untuk jangka waktu yang panjang. Karena kenapa? Karena kalau jangka waktu terlalu panjang, nanti kita akan sulit baca Quran. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa baca Quran di HP itu hurufnya beda dengan Quran yang ada di yang ada di kertas. Itu beda, syakalnya beda. Aku sudah banyak mengajar tahsin jemaah-jemaah yang bisa menghafal Quran, yang bisa membaca Quran di handphone. Ketika dia masuk ke dalam Al-Quran, dia bingung karena udah terbiasa. Oke? Iya, cepat live-nya karena jam 9 aku ada kajian ya. Ustazah, bagaimana doa melembutkan hati suami yang tidak mau sholat? Ya, pertama teman-teman khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan suaminya sesuai dengan kemampuan akalnya. Siap Mbak Bulbul? Ajarkan, dakwahkan. Kemudian yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Ajak dia itu tanpa menyakitinya. Oke. Kemudian yang ketiga, sabar dalam dakwah. Jadi nggak boleh buru-buru karena yang ngasih hidayah bukan kita. Yang ngasih hidayah adalah Allah. Ya, serahkan sama Allah. Allah akan kasih pada waktunya ketika dia mau berusaha untuk menjemputnya. Kemudian yang keempat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jadi tugas kita cuma mengingatkan, gak usah dibawa stres. Gak usah dibawa stres. Itu juga bukan tanggung jawab kita. Itu juga kalau dia nggak sholat juga bukan kita yang dosa. Yang penting kita sudah mengingatkan. Saya khawatir teman-teman bawa stres, ibadah kita sendiri yang terganggu ya. Dalam hal ibadah kita harus egois. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ibadah itu kita berebut. Fastabiqul khairat. Jangan sampai ada seseorang apapun yang mengganggu ibadah kita. Karena hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Masa kita mau ibadah kita terganggu karena orang lain?
Pokoknya apapun yang mengganggu ibadah boleh teman-teman selesaikan. Oke? Jangan pula kita yang stres ya. Karena pada akhirnya di akhirat itu kita masing-masing aja ya. Ustazah, kalau ngasih uang haruskah dilafazkan dalam hati atau diakatkan? Kalau kita berzakat mal itu tidak perlu dilafazkan, ya tidak perlu disampaikan kepada dia. Cukup bilang kepada dia aja kata-kata seperti ini ya. Cukup bilang aja seperti ini. Ini ada rezeki sedikit, itu boleh ya teman-teman ya. Itu boleh aja ya. Siap Mbak Aura Muslim, oke ya. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Apa beda antara zakat, infak, dan sedekah? Oh, ini panjang ya, teman-teman. Boleh teman-teman lihat channel aku. Aku punya channel YT. Di sana ada perbedaan zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Ya, itu panjang penjelasannya, ada di ceramah panjang aku di channel aku ya. Teman-teman boleh subscribe aja dan kemudian teman-teman boleh lihat ya di sana ya. Ustazah, saya kalau sholat kok selalu diiringin takut mati ya. Nggak apa-apa, takut mati itu nggak ada masalah ya. Yang penting jangan sekedar takut, tapi menggantikan ketakutan dengan ibadah yang lebih banyak. Oke? Menggantikan ketakutan dengan ibadah yang lebih banyak. Ustazah, kalau lupa baca sholawat ketika tahiyat hukumnya gimana? Ya nggak bisa ya teman-teman ya. Silakan boleh teman-teman sholawat ini yang asyhadu alla ilaha illallah ya. Boleh teman-teman mengulang karena itu rukun ya. Ustazah, saya mau tanya, jika bersedekah tapi suruh orang lain yang memberikan, nggak ada masalah. Kita sedekah, terus kita suruh orang lain yang mengerjakan, nggak masalah. Atau sedekah dengan transfer, atau sedekah dengan apa namanya, dengan barcode, atau sedekah dititip ke orang lain, itu nggak ada masalah. Atau teman-teman misalnya bagi-bagi sembako gitu ya. Lalu orang-orang masyarakat ambil aja ke tokonya, itu bisa langsung aja ya. Ustazah, iya suami suka bentak-bentak, apa boleh kita menjawab untuk membela diri? Biasanya nggak bakal sukses. Karena orang yang sedang marah itu dia udah diselimuti oleh setan. Kalau kita lawan dia akan bilang kamu nih pelawan banget gitu. Kalau kita diam dia bilang kamu nih dimarah diam aja. Kalau kita nangis dia akan bilang bisanya cuma nangis. Biasanya nggak akan berhasil. Jadi saran aku adalah bukan dengan melawan tapi diem. Karena energi yang paling gampang adalah diem di antara semua kesalahan yang akan dia anggap salah. Diem dulu aja, iya kan? Nah terus bilang setelah itu enak nggak marah-marah tuh, bikin capek kan? Dah gitu aja. Palingan dia ketawa ya. Ustazah, iya. Ustazah, kalau kita ada hutang boleh nggak kita bersedekah? Hutang tapi kita bersedekah itu sebenarnya tidak ada hubungannya guys. Kalau hutangnya masih lama, ukurannya adalah ratusan juta, masa kita nggak boleh sedekah subuh? Boleh aja kan teman-teman? Dia kan cuman ini aja guys. Dia kan cuman itu aja kan, cuma 2000, 2000, 2000. Yang nggak boleh itu adalah kita sedekahnya hari ini gitu ya. Kita sedekahnya hari ini, lalu kemudian kita punya hutang 2 juta, kita pengen sedekah hari ini 2 juta, itu baru jadi masalah. Tapi kalau enggak ada masalah sih ya teman-teman ya. Barangkali dengan kita bersedekah, itu pahala kita lebih berlipat. Oke? Ustazah, apa pahala berlipat dan rezeki diperbanyak supaya kita bisa bayar hutang? Ustazah, iya, apa keutamaan puasa yaumul bid faka'anna masyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Dan kemudian wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita melakukan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa yaumul bid 3 hari, sholat witir dan sholat duha. Jadi jangan kita tinggalkan. Oke? Ustazah, kalau sedekah subuh lupa, bisa nggak diganti dengan siang? Bisa sih teman-teman, tapi tidak sedekah subuh lagi namanya. Ya, jadi kalau bisa teman-teman usahakan sedekah subuhnya itu usahakan benar-benar tiap pagi supaya rezekinya lebih naik. Karena sedekah subuh dengan sedekah siang itu 2 hal yang berbeda ya guys. Oke.
Ustazah, iya maju jamnya karena jam 9-nya aku kajian sih. Biasanya kan kajian jam 10 ya. Oke. Ustazah, kalau kita punya hutang tapi orangnya sudah meninggal, gimana cara bayarnya? Cara bayarnya adalah ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lunaslah hutang saya kepada si fulan, gitu ya. Oke, Ustazah, bolehkah kita memberikan oleh-oleh pulang ibadah umroh ke tetangga yang tidak seiman? Enggak apa-apa, kan oleh-olehnya enggak ada hubungannya dengan ibadah, ya kan? Jadi silahkan diberikan aja, enggak ada problem ya. Ustazah, sedekah subuh dibayarkan utang tetangga yang susah, boleh. Pokoknya sedekah subuh itu untuk orang, umrohkan orang boleh, bayarkan hutang orang boleh. Yang penting bukan hutang kita ya. Oke. Sedekahnya sebanyak hutangnya nggak zah, nggak boleh. Jadi kalau uangnya 500 juta, hutangnya misalnya 2 juta, kita sedekah subuh 2.000 masih masuk akal lah. Yang nggak boleh itu adalah jatuh temponya hari ini 2 juta, terus kita sekarang bayar sedekah 2 juta, malah kita dulukan hutang. Sedekah, padahal jadwalnya itu jadwal bayar hutang, itu yang nggak boleh. Oke, Mbak As boleh DM aja ya. Ustazah, apakah orang bisu tuli wajib sholat? Wajib jika akalnya sempurna. Tapi kalau akalnya udah nggak sempurna, nggak bisa ya. Ustazah, bolehkah kita berdoa sambil memejamkan mata? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah sholat memejamkan mata. Sholat memejamkan mata itu adalah makruh ya teman-teman ya. Jadi tutup mata, tutup bibir dalam sholat itu makruh. Jadi kalau teman-teman mau, bagusnya sholat itu buka mata, buka bibir. Oke. Ustazah, bolehkah akikah anak dari uang warisan? Boleh aja, nggak ada masalah. Ustazah, apa itu puasa Daud? Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, puasa Daud ini adalah puasa umatnya Nabi Daud sebenarnya. Nah, tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Dan aku akan sunnahkan, tetapi karena itu adalah syariatnya umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi puasa Daud itu adalah puasa yang paling keren di antara seluruh puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman gak perlu mikir lagi untuk puasa Yaumul Bid, gak perlu mikir lagi untuk puasa lainnya. Oke. Bolehkah puasa di hari ulang tahun kita? Nah ini dalilnya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi nggak ada problem ya. Secara dalil nggak masalah ya. Sebentar ya. Sebentar. Tadi aku jawab apa ya? Puasa di hari ulang tahun kita nggak boleh ya teman-teman ya. Dalam dalil tidak ada ya. Ustazah, bolehkah puasa Daud gimana mulainya? Mulai hari ini boleh. Pokoknya konsepnya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke. Ustazah, qobliyah subuh kapan? Qobliyah subuh itu setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Oke. Ustazah, apakah istri yang marah sama suami bikin suami rezekinya seret? Kalau istrinya nggak bersyukur, dia tetap akan seret. Karena rumah tangga itu adalah kesatuan. Ketika suaminya memberi, istrinya bersyukur atau merasa pemberian itu besar, ya, maka rezekinya akan lebih banyak. Tetapi kalau suami ngasih sedikit, marah, ngasih banyak, dihabiskan dan mubazir, maka suami itu akan semakin seret rezekinya. Ya, nah, gitu ya. Ustazah, iya, zakat mal dikasih, gimana caranya? Ustazah, gitu ya teman-teman. Saya Mbak Momi, Mbak Hajra ya, Mbak Eli. Puasa Daud berapa lama dilaksanakan? Seumur hidup ya. Ustazah, puasa Daud boleh berhenti tidak selamanya? Boleh, karena dia tetap sunnah ya. Dia tidak wajib ya. Dia tetap sunnah saja ya. Ustazah, sedekah subuh bisa diberikan kepada orang tua kita enggak? Sedekah subuh itu bisa diberikan kepada orang tua enggak? Boleh.
Pokoknya sedekah itu, subuh itu bebas guys. Boleh ke anak, ya ke orang tua, ya kan. Boleh ke tetangga, boleh ngasih makanan kucing, bebas. Ustazah, apa boleh sholat sunnah itu baca Al-Fatihah aja, nggak pakai ayat pendek? It's okay, nggak ada masalah. Yang rukun tuh kan Al-Fatihahnya, ayat pendeknya itu tidak wajib ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, sholat sunat isyraq itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Isyraq itu 1,5 jam setelah adzan subuh ya, teman-teman ya. Lebih kurang, waktunya cuma 15 menit aja ya. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Dia itikaf, ya dia zikir, dia baca Quran, dia berdoa gitu ya. Sampai datang waktu syuruk dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia di masjid dia berdoa gitu ya. Lalu dia berdoa, lalu kemudian dia melakukan sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Masya Allah ya. Lakukanlah sekali seminggu nggak apa-apa, atau setiap hari Minggu, atau setiap hari Jumat, itu nggak apa-apa. Sholat subuh di masjid, iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Ustazah, kalau sholat jemaah di masjid, kalau nggak hafal suratnya, ikutin dalam hati atau gimana? Ya diem aja ya. Kalau kita sholat di masjid itu diem aja teman-teman. Saya ulangi ya tentang cara sholat berjemaah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sambil aku jelaskan cara sholat berjemaah. Jadi begini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Ya kan? Ketika imamnya baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Kan gitu ya. Nah ketika imamnya baca ayat pendek, makmumnya baru baca Al-Fatihah. Saya ulang. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Jadi kita itu membaca Al-Fatihah saat imam membaca ayat pendek. Lalu seketika imamnya masih baca ayat pendek, sementara kita udah selesai Al-Fatihah, kita cukup dengarkan saja imamnya. Ya, tidak usah diikuti, nggak perlu sih teman-teman ya. Siap Mbak Papa, jazakumullah ya. Kalau sholat subuh di rumah, terus sholat syuruk, gimana? Ustazah, kalau melakukan sholat sunnah tanpa qobliyah, oke, dan ba'da terus witir, gimana? Nggak apa-apa, karena qobliyah dan ba'diyah itu sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya, itu sunnah tidak wajib ya. Ustazah, iya, apakah kalau suami sudah umur 67 tapi masih segar bugar, tidak kerja, tidak dinafkahin istri, dosa nggak? Suaminya tetap dosa. Ya, ketika seorang suami menikah dengan seorang istri, dia wajib untuk menafkahi. Ketika dia tidak menafkahi, dosanya gede. Semampu apapun istrinya, semapan apapun istrinya, suaminya tetap harus menafkahi. Karena kenapa? Karena itu adalah bagian dari kewajiban. Ini bukan soal uang, soal kewajiban. Maka ketika suami tidak menafkahi istri, istrinya minta. Tujuannya apa? Karena itu kewajiban dan melepaskan kewajiban dan dosa suami kepada istrinya. Bahkan laki-laki yang tidak menikah, dia harus laki-laki yang tidak bekerja, dia dimakruhkan menikah. Jadi ada baiknya dia dia bekerja dulu baru dia menikah. Oke? Bila sholat sendirian, suara bacaan kita setakat sama kedengaran. Apa maksudnya? Kalau sholat sendiri itu sangat dianjurkan untuk mengeluarkan suara ya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ustazah, waktu anak meninggal saya belum paham talqinnya. Jadi sekarang harus gimana? Enggak ada masalah ya. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, kalau jualan celana yang beli muslim gak apa-apa, yang beli non muslim pun gak apa-apa. Ya Ustazah, kalau sholat sunnah
apa yang harus dibaca kabiro. Enggak harus baca kabiro. Jadi iftitah itu baik dia sholat wajib maupun sholat sunnah tidak wajib baca kabiro ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat syuruk di rumah gimana? Bukan syuruk ya guys, tapi syuruk. Kalau sholat syuruk di rumah boleh, tapi tidak dapat pahala haji dan pahala umroh ya teman-teman ya. Ustazah, iya gitu ya, nggak dapat. Ustazah, bantu mengatasi hati yang sakit karena dizolimi. Teman-teman tawakal aja, pasti ada jalan keluar setiap rasa sakit hati kita itu. Ketika kita sakit hati, Allah menyediakan tempat yang lebih pas dan lebih baik buat kita, lebih pas dan lebih baik buat kita ketika kita bersabar. Ya, jangan pikirin, alihkan energi kepada hal lain yang lebih bermanfaat ya. Ustazah, qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh boleh nggak? Tentu tidak boleh. Qobliyah subuh itu hanya dilakukan sebelum sholat subuh. Ustazah, bisakah kita mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang meninggal? Boleh, kita baca aja Al-Fatihah. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan baca Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan apapun yang kita ingin doakan. Ustazah, rawatib asar ada nggak? Qobliyah ada, tapi sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Tapi kalau ba'diyah tidak ada ya untuk sholat asar. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, kalau mandi junub itu harus tutup aurat, boleh nggak tanpa pakaian? Bolehlah tanpa pakaian, karena tidak ada aurat atas diri sendiri. Ustazah, puasa Yaumul Bid itu hari apa? Pengumuman. Oke. Puasa Yaumul Bid itu teman-teman lakukan adalah di besok hari ya. Rabu, Kamis, Jumat. Ini kan Selasa nih. Nah, puasa Yaumul Bid itu adalah Rabu, Kamis, Jumat ya, teman-teman ya. Rabu, Kamis, Jumat. Itu dia puasa Yaumul Bid. Nanti niatnya sengaja aku makan sahur, puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat caranya gimana? Bagusnya sih 2-2 aja. Tapi kalau mau 4-4 juga boleh. Ya, sengaja aku sholat duha 4 rakaat lillahi ta'ala. Nanti rakaat 1, 2, 3, dan 4 dianjurkan baca ayat pendek. Sementara sholat duha tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat kedua langsung naik. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah itu berlaku pada seluruh jenis sholat sunnah. Ya sholat sunnah rawatib boleh kayak gitu. Kalau 4 rakaat ya, kemudian sholat taubat boleh ya kalau 4 rakaat ya. Oke, siap Mbak Nur Emma ya, gitu ya teman-teman ya. Sholat tahajud surat pendeknya apa? Terserah aja sih, nggak ada masalah. Bagaimana mendoakan anak pesantren dijauhkan pada hal-hal yang buruk ya. Jadi gini, ajarkan anaknya sebuah doa yang mesti dia dawamkan setiap habis sholat. Aku dapat ilmu ini dari almarhum kiaiku udah dari pesantren dan kami rata-rata ngamalkan itu. Doa terhindar dari orang zolim, dari orang jahat, dari orang hasad, dari orang dengki, dari orang iri hati ya. Itu doanya adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, semua makhluk. Ustazah, siap Mbak Tuti. Ustazah, sholat duha suratnya apa aja ya? Sholat duha itu sangat dianjurkan. Rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah siap ya Mbak Jin ya.
Ustazah mendoakan anak pesantren agar lancar ujiannya. Anak pesantren agar lancar ujiannya, sholat hajat. Nah, teman-teman lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Nanti salam kanan, salam kiri. Doakan anaknya rajin di pesantren ya. Oke, Zah, kalau emang lagi sholat, apa nggak boleh meletekin tangan? Ya itu pekerjaan yang sia-sia. Nggak usah lagi sholat meletekin tangan ya. Ustazah, ibu sudah lama meninggal. Bisa nggak saya kirimkan hatam buat ibu? It's okay, nggak ada masalah. Malah bagus. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Dan apapun yang ingin teman-teman doakan. Gitu ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah kalau investasi lewat aplikasi riba enggak? Lah paper aset semuanya lewat aplikasi. Teman-teman mau investasi saham juga lewat aplikasi. Reksadana syariah juga lewat aplikasi. Tergantung teman-teman investasi apa. Kalau aplikasi semuanya pakai aplikasi. Sekarang ada investasi emas pakai aplikasi. Jadi masalahnya bukan aplikasinya, tapi teman-teman investasinya apa. Itu maksudnya ya. Siap Mbak Arfah, Mbak Nidia ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, aku punya hutang di almarhum yang sudah meninggal. Apa tuh pertanyaannya? Kelewatan ya. Oke, sholat duha jam setengah 12 boleh nggak? Saran aku sih 1 jam sebelum azan zuhur. Karena takutnya kalau terlalu mepet zuhur, itu nanti matahari tepat di atas kepala. Nah, kalau matahari tepat di atas kepala, nanti efek sampingnya adalah kita akan akan menyebabkan kita itu menjadi ini ya teman-teman ya, menjadi jadwal haram sholat ya. Ustazah, iya. Kalau kita investasi setiap hari dapat 700.000. Kalau dia tiap hari dia tentukan investasi 1 juta kamu zakat dapat sehari 700. Investasi 8 juta kamu dapat sehari 200. Itu fix riba. Kenapa? Investasi nggak kayak gitu guys. Investasi itu bagi hasil. Makanya kenapa saham itu boleh. Saham itu kalau dia untung kita untung, kalau dia rugi kita rugi. Tapi kalau dia permanen itu pasti bukan investasi sesuai syariat. Dan hati-hati, bakal ujung-ujungnya kena tipu ya. Sehari 2 hari aja dapat, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tahun kelima bablas semua harta. Itu sudah pasti, memang begitu gaya mereka ya. Ustazah, kalau saham gak ada masalah. Ya kenapa gak ada masalah? Karena saham itu nanti kalau dia untung kita untung, kalau dia rugi kita rugi. Iya kan? Nah, namanya dividend yield dan capital gain. Kalau dia atau juga namanya capital loss. Kalau dia untung kita untung, dia rugi kita rugi. Saham nggak apa-apa, yang penting cari saham yang tidak mengandung riba ya. Ustazah, kalau sholat sunnah itu bacaannya habis biasa apa cukup Al-Fatihah aja? Sebenarnya sholat sunnah itu Al-Fatihah doang cukup sih teman-teman, nggak ada problem ya. Al-Fatihah doang nggak ada problem ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Asuransi juga sama. Nah kenapa asuransi itu menjadi problem teman-teman? Karena misalnya nih aku ikut asuransi bayar 1 juta setiap hari, setiap bulan. Aku udah bayar nih 10 bulan gitu ya. Aku udah bayar 10 bulan. Lalu kemudian berarti aku udah mengeluarkan uang 10 juta kan. Lalu kemudian aku itu sakit jantung, nauzubillah pura-puranya aja gitu ya. Maka aku kena biaya 300 juta. Kalaupun dibayar oleh asuransinya, ini pura-puranya aku nggak ditipu ya. Nah maka 290 juta lagi itu uang siapa? Nah itu yang nggak jelas. Uang siapa? Itu yang nggak jelas. Nah sementara kalau kita berhutang, kita harus jelas siapa yang mempiutangkan kepada kita. Rawatib zuhur itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Dua-duanya boleh ya. 2 boleh, 4 boleh ya. Oke. Ustazah kalau kalau admin gak apa-apa, jual pulsa ada admin, transfer pulsa ada admin, jual beli tiket ada admin, itu gak ada problem, boleh ya teman-teman ya.
Oke. Ustazah, kalau aku punya Ustazah, kalau BPJS nggak apa-apa karena dia adalah subsidi dari pemerintah. Adapun dendanya itu hukuman, bukan termasuk bab riba ya. Ustazah, aku punya hutang, saya ganti lewat sedekah ke almarhum. Boleh? Saya punya hutang ke almarhum yang udah meninggal. Lalu saya ganti dalam bentuk sedekah, entah ke ponakan, entah ke masjid, pokoknya sedekah. Lalu teman-teman doakan, ya Allah, saya sedekah ya untuk membayar hutang saya kepada almarhum A. Itu boleh. Memang cara untuk membayar hutang kepada orang meninggal itu adalah dengan bersedekah atas nama dia, ya. Zakat mal buat ponpes nggak boleh. Zakat itu hanya boleh untuk ini guys, untuk manusia ya. Nggak boleh zakat untuk pembangunan masjid, zakat untuk pondok pesantren gitu ya. Kemudian zakat untuk pembangunan sekolah itu nggak boleh. Untuk ponpes boleh, tapi untuk orang yang ada di ponpes itu, entah gurunya fisabilillah dan kemudian anaknya fisabilillah boleh ya. Maksudnya anak pesantrennya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke Ustazah, bolehkah mengorbankan orang tua yang meninggal? Aduh gimana ya, sebentar ya. Ada ustadz yang mengatakan deposito itu riba, ada yang mengatakan tidak riba. Yang mana yang benar? Oke, teman-teman coba dengar aku kalau mau tahu informasi soal ini ya. Teman-teman, itu ada bab syariah di ekonomi syariah. Mana yang investasi riba, mana yang tidak riba. Kalau dia fixed income atau fixed return atau dia itu tetap permanen setiap bulannya sudah pasti riba. Kenapa? Misalnya kita taruh nih uang di deposito 100 juta. Kita dapat misalnya sebulannya 500 ribu. Dan itu permanen teman-teman. Maka permanen itu membuat dia menjadi riba. Kenapa seperti itu? Itu satu. Yang kedua adalah kita nggak tahu uang itu diapakan. Laporan yang nggak ada. Laporan keuangan yang nggak ada. Sehingga dia menjadi riba. Nah itu beda dengan saham. Kalau saham itu kita menanam modal ke sebuah perusahaan. Misalnya Telkom, kita beli 100 juta. Kita tahu laporan keuangannya. Dia untung, kita untung. Dia rugi, kita rugi. Itu boleh. Nggak usah deposito. Sekarang gini aja deh. Saya nanam saham, nanam uang atau nyimpan uang di kedai bakso. Kalau bakso tuh untung, saya untung. Kalau bakso tuh rugi, saya rugi. Itu boleh. Tapi kalau kamu tanamlah uang di baksoku 10 juta, pasti aku kasih 1 juta tiap bulannya. Itu udah riba. Segampang itu aja guys. Gampang kan? Gampang aja. Ya, oke, gampang kan? Nah, itu bahasa yang paling sederhana, ya. Oke, jadi deposito itu riba. Kalau ada yang bilang nggak riba, dia takut namanya membuat teman-teman sedih kali ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Uang pokoknya hilang atau enggak yang tergantung. Kalau seandainya rugi, tetap rugi dua-duanya gitu lah, ya. Ustazah, iya. Sholat awabin lagi? Siap. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Nah, jadi kalau sholat awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya ya. Nah, dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Kemudian selanjutnya sangat dianjurkan setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Saya ulang, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sujud sahwi Mbak Oksita ya. Ustazah, kalau sekedar nabung nyimpan uang nggak ada masalah. Nah nanti tinggal bunganya jangan diambil aja. Atau kalau mau diambil boleh untuk masyarakat umum seperti lampu jalan, kemudian seperti untuk buat tong sampah jalanan dan seterusnya. Ustazah, amalan apa yang bisa kita lakukan kalau kita kehilangan emas? Nah teman-teman bisa lakukan sholat sunat hajat. Semoga emasnya diketemukan. Oke, sama-sama ya. Oke, Ustazah,
apakah kalau umroh di rumah harus diazanin? Tidak harus ya teman-teman ya. Ustazah, awabin boleh 2 rakaat dong? Boleh, 2 rakaat boleh ya. Ustazah, boleh zikir tutup mata? Boleh, oke. Ustazah, usaha sembako tiap tahunnya dizakatin nggak? Dizakatin. Coba hitung berapa rezeki teman-teman setiap bulannya. Kalau hasil dari uang sembako itu di atas 7 juta, keluarkan zakat dong. Iya dong, ya misalnya nih 25 juta gitu ya, 25 juta. Lalu kemudian teman-teman itu kan omset, ada modalnya di situ. Teman-teman keluarkan modalnya berapa untungnya? Rupanya untungnya 10 juta. Nah, 10 juta ini keluarkan zakatnya ya. Dalam sholat awabin bacaannya seperti tadi. Ya, sholat awabin tuh kayak gini aja nih. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Cuman setelah Al-Fatihahnya dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya. Nah, jadi dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Jadi teman-teman sholat maghrib dulu, lalu ba'diyah maghrib dulu, baru kemudian teman-teman sholat awabin.